Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi sahabat dengan Hanastan Channel yang selalu menceritakan untayan kisah para wali Allah. Kali ini Hanastan Channel akan menceritakan tentang seorang hamba yang banyak celahnya. Dari Syekh Abdurrahman Al-Muhajjab bercerita, suatu peristiwa ketika saya pergi untuk membeli di pasar, saya melalui pasar hamba dan saya melihat di sana ada seorang saudagar yang sedang menawarkan seorang hamba yang usianya masih kecil. Katanya berulang kali, "Siapakah ingin membeli hamba yang banyak celahnya ini?" Kemudian diulangi lagi kata-kata itu berkali-kali, dan sudah tentulah tidak ada orang yang mau membelinya. Saya lalu menghampiri saudagar itu seraya bertanya kepadanya, "Apakah celah hamba ini?" Saudagar itu tidak menjawab, tetapi disuruhnya saya sendiri menanyakan hamba itu tentang keaibannya. Maka saya merenungi wajah hamba itu, lalu bertanya kepadanya, "Apa celah yang ada padamu itu?" "Celah hamba sangat banyak," jawab hamba itu. "Akan tetapi saya sendiri tidak mengerti celah yang mana satu yang dimaksudkan oleh tuan pemilikku, sehingga dia memberiku julukan sebagai hamba yang paling banyak celahnya." Saya berpaling semula kepada pemilik hamba itu dan bertanya sekali lagi, "Celah yang mana satu yang tuan maksudkan?" "Hamba ini mengidap penyakit gila," jawab saudagar itu. "Penyakit gila?" Saya merenungi wajah saudagar itu. Dalam hatiku mengatakan tidak mungkin. Orang gila takkan begini jawabnya. "Betulkah engkau mengidap penyakit gila?" tanyaku ingin tahu. "Begitulah seperti kata tuan pemilikku," dia menjawab penuh ragu dan tidak jelas. "Kalaupun betul, pada saat apakah penyakit itu datang?" tanyaku lagi. "Apakah setiap hari? Atau setiap minggu? Atau sebulan sekali? Tolonglah terangkan." "Tuan, bila penyakit itu menggusir di hati hamba, maka berjalanlah ia ke seluruh anggota badanku, kemudian ke dalam jiwaku. Maka ketika itu akan berubahlah akalku. Kemudian tanpa kurasakan lagi lisanku menyebut-nyebut nama yang paling kucintai. Akhirnya penyakit itu membuat hatiku benar-benar terpancang kepadanya. Sementara itu badanku tidak bergerak sedikit pun. Maka dengan sebab itulah orang bodoh yang melihatku dalam keadaan demikian akan menuduhku orang gila. Sedang aku sendiri tidak memahami mengapa orang boleh mengatakan begitu, karena mungkin dia tidak pernah mengalami apa yang pernah aku alami itu." Mendengar apa yang dikatakan oleh hamba itu, teringat di dalam hatiku bahwa dia termasuk di antara kekasih Allah, orang bodoh seperti yang diungkapkan hamba itu memang mementingkan kulit saja, tidak kenal isi. Lalu saya mendekati pemiliknya dan bertanya, "Berapakah harganya?" 200 dirham, jawab mau tak mau. "Nah, ini 200 dirham harganya," sambil mengulurkan uang itu. "Dan ini 20 dirham lagi, aku tambahi untukmu.
lagi. Saya pun mengajak hamba itu pulang ke rumah. Tiba di rumah, saya menyuruhnya masuk, tetapi mulanya ia enggan seraya bertanya, "Tuan tidak mempunyai keluarga?" Dia bertanya kepadaku. "Ada," jawabku pendek. "Maaf," katanya, "tidak boleh seseorang itu bertemu dengan selain keluarganya sendiri." "Tidak mengapa, aku benarkan kau masuk ke dalam," kataku lagi. "Semoga Allah memelihara hamba dari segala dosa," ujarnya. "Tidak mengapalah, biar hamba duduk di luar saja. Sekiranya Tuan memerlukan sesuatu, hamba bersedia untuk mengerjakannya tanpa memasuki rumah." Bagaimana hamba ini? Aku ingat di dalam hati. Kelihatannya dia terlalu warak dan menjaga seluk-beluk agamanya dengan baik. "Baiklah kalau begitu," jawabku kepadanya. Saya terus memasuki rumah untuk mengambil makanan dan minuman untuk memberikannya kepada hamba itu. Tetapi ia menolaknya dengan alasan ia sedang berpuasa. Pada waktu malam, hamba itu berada sendirian di kamarnya di luar rumah. Saya lihat senyap saja tiada berbunyi. Maka pada tengah malam saya keluar untuk mengintipnya, dan saya dapati ia sedang giat bersolat dengan khusyuknya. Dia tidak sadar saya sedang mengintipnya. Usai dari solat, ia terus sujud menangis serta berdoa, "Ya Allah, ya Tuhan hamba, semua raja telah menutupi pintu rumahnya, namun pintu Tuhan sajalah yang tetap terbuka luas bagi siapa yang ingin memintamu. Ya Tuhan, bintang-bintang di langit semuanya berkelip-kelipan. Mata-mata insan pula sedang tertutup karena nyenyak dalam tidur. Namun Dikaulah zat yang senantiasa sadar selamanya, tidak pernah ngantuk atau tidur. Ya Allah, kalau ada seorang sedang berkumpul dengan kekasihnya, maka Dikaulah kekasih bagi orang yang benar-benar mengenal cinta. Ya Allah, kalau Tuhan mengusir hamba, kemanakah hamba akan pergi? Ya Tuhan, jika Tuhan menjauhkan hamba dari pintu Tuhan, pada pintu siapakah hamba akan mengetuk lagi? Ya Allah, jika Tuhan akan menyiksa hamba, memang sepantasnya lah, sebab hamba tergolong orang-orang yang berdosa. Namun jika Tuhan memberi maaf, memanglah Tuhan adalah Maha Pemaaf dan belas kasih kepada semua hamba-Mu, karena Dikaulah Maha Dermawan. Sesudah itu anak itu bangun dari sujudnya seraya menangis, lalu mengangkat kepalanya lagi dan berdoa, Ya Ilahi, kepadamu-lah siapa yang dekat denganmu beramal. Dengan karunia Tuhan, selamatkanlah hamba-hamba-Mu yang soleh dari kebinasaan. Dengan rahmat Tuhan, sadarkanlah hamba-hamba-Mu yang tersesat supaya kembali ke jalan yang lurus. Wahai Zat yang baik, berilah hamba kemaafan, berilah hamba makfirah dan keampunan. Sungguh Tuhan adalah Zat pemberi maaf terhadap segala kesalahan hambanya. Mendengar doa hamba itu, tidak terbayangkan lagi keharuan di hatiku. Lalu saya meninggalkan tempat itu supaya tidak mengacau kehusyuan hamba itu.
Pagi-pagi saya datang untuk menemuinya dan bertanya sapa kepadanya. Saya memberi salam kepadanya seraya bertanya, "Anakku, bagaimana tidurmu semalam? Tenangkah?" Saya pura-pura tanya tidak tahu. "Bolehkah tidur mata yang benar-benar takutkan api neraka?" Tanya dia kembali kepadaku. "Lagi?" kataku hendak mendengar seterusnya. "Bolehkah tidur mata yang selalu mengingat perhitungan amal di mahsyar nanti, serta membayangkan saat dan ketika dihadapkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa?" Hamba itu kemudian menangis terisak-isak. "Anakku, aku memerdekakan dirimu semata-mata karena Allah," kataku kepadanya. Dia tidak menjawab, tetapi justru dia semakin menangis. Tidak lama kemudian ia berkata pula, "Tuan," katanya kepadaku, "hamba dulu mendapat 2 pahala, yaitu pahala beribadah dan pahala melayani Tuan. Kini 1 dari pahala itu sudah dibebaskan. Tinggal 1 lagi, yaitu beribadah kepada Tuhan." "Ya, saya paham maksudmu itu. Sebab itu saya memerdekakanmu," kataku kepadanya lagi. "Terima kasih dan semoga Allah menyelamatkan Tuan dari neraka." Doanya untukku pula. Saya pun memberinya uang untuk keperluannya dan membenarkan dia pergi, karena dia sudah menjadi orang merdeka sekarang. Dia lalu mengucapkan setinggi terima kasih lagi kepadaku. Tetapi uang yang kuberikannya itu ditolaknya sambil berkata, "Tuhan yang memberiku rezeki sewaktu hamba di perut ibu. Dialah nanti yang akan menanggung rezeki hamba saat hamba berada di atas dunia ini." Hamba itu kemudian pergi meninggalkanku, dan sesudah itu saya tidak pernah lagi bertemu dengannya. Ya Allah, berilah hamba-Mu ini taufik dan hidayah, sebagaimana Dikau telah menganugerahkannya kepada para kekasih dan orang pilihan-Mu. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah sahabat, kisah ini telah selesai kami ceritakan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.